Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mahasiswaku tercinta dan masyarakat yang tertarik atau gemar memperluas wawasan di bidang hukum pidana khusus, kali ini di pertemuan ketiga, tatap muka ketiga, saya membawakan materi tentang tindak pidana pencucian uang ya, atau TPPU, atau lebih kerennya biasa disebut money laundering. Pengertian money laundering atau tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Bisa juga dikatakan proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Ya. Jadi namanya saja laundry ya. Laundry itu kan pencucian ya. Kalau kita melaundrykan pakaian berarti kita mencucikan pakaian kita dari kotor, kemudian di laundry, keluar dari laundry hasilnya bersih dan juga harum ya, tinggal pakai gitu. Money laundering juga gitu, uang yang kotor dicuci menjadi bersih ya. Modus tindak pidana pencucian uang nih, Jeffrey Robinson dalam bukunya The Laundryman ya, tahun 1994 menulis, agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku bisa berupa orang atau badan hukum, umumnya menggunakan 3 tahap pencucian ya. Sebagai berikut. Yang pertama, penempatan uang atau placement. Yang kedua, pelapisan uang atau layering. Yang ketiga adalah penyatuan uang atau integration atau repatriation atau spin dry. Ya. Yang dikatakan modus itu artinya apa? Modus itu adalah cara melakukan tindak pidana. Kalau dikatakan si terdakwa mencuri itu dengan cara apa? Modusnya bagaimana? Nah, misalnya dikatakan terdakwa mencuri dengan cara memanjat pagar rumah, kemudian dia masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah, kemudian dia masuk ke dalam dan mengambil barang. Ini namanya modus operandi atau cara melakukan tindak pidana. Atau menganiaya, dia melakukan dengan cara memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, dan kemudian korban jatuh, kemudian terdakwa menginjak-injaknya. Ini juga merupakan modus operandi, cara dia melakukan tindak pidana, itu modus ya. Jadi ini modus tindak pidana pencucian uang ini ada 3 ya.
caranya melakukan tadi, mencuci tadi, menempatkan uang atau placement, melapis uang atau layering, dan menyatukan uang atau integration atau repatriation atau spin dry. Dengan cara begitu, uang yang tadinya kotor bisa menjadi bersih. Kita bahas dulu yang pertama tentang penempatan uang atau placement ya. Placement atau penempatan uang adalah upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai, untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Contoh, pelaku memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif, misalnya perusahaan perhiasan dan perusahaan batu berharga ya. Contoh lain, pelaku mengubah dana menjadi monetary instruments, misalnya traveler's checks, money order, dan negotiable instruments lainnya. Kemudian menagih uang itu, kemudian mendepositokannya ke dalam rekening-rekening bank atau bank accounts. Itu kalau menempatkan. Sekarang melapis ya. Melapis uang atau layering, cara kedua. Tadi yang pertama cara menempatkan, menaruh uang itu, kemudian sekarang melapisnya. Jumlah dana yang sangat besar tentu menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter akan asal-usulnya. Kalau di negara kita ini ada namanya PPATK ya. PPATK itu yang mengawasi lalu lintas keuangan ya. Yang mencurigakan ini termasuk di sini asal-usulnya tidak sesuai dengan profil orangnya ya. Pelaku melakukan pelapisan layering atau heavy shopping melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutus hubungan antara dana yang disimpan di bank dengan tindak pidananya yang menjadi sumber dana tersebut, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut. Biasanya mereka melapis itu uang yang tadinya besar yang mencurigakan ini dipecah-pecah ya, dimasukkan sedikit-sedikit, di tempat lain lagi sedikit, atau dipindahkan lagi, ditransfer lagi, begitu seterusnya. Jadi supaya tidak kentara ya. Metode yang sering digunakan adalah mengirimkan uang ke negara lain. Surga dunia perbankan itu banyak ya di dunia ini. Ada Cayman Islands, ada Panama, ada Bahama, Netherlands, Antilles. Setelah dana itu keluar dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, maka asal dari dana tersebut akan sulit dilacak. Dan untuk menambah kompleksitas ya, agar lebih rumit lagi, terlebih dahulu dana itu akan dialihkan ke perusahaan fiktif atau bisa juga dengan dalih utang atau pinjaman. Jadi memperrumit transaksi sehingga menjadi lebih sulit dilacak. Dengan jumlah uang yang berbeda-beda, dengan frekuensi transfer dana yang tinggi, maka semakin sulit dilacak, di mana perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja, tapi berkali-kali, dengan tujuan untuk mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar atau diikuti alurnya. Apalagi dalam proses pelapisan uang ini ada 2 atau 3 yurisdiksi negara yang dilibatkan.
Jadi sudah tingkat internasional, melibatkan dari uang yang ada di Indonesia dikirimkan ke Singapura misalnya, kemudian dikirimkan lagi ke Swiss misalnya, ya, akan memperrumit transaksi sehingga asal usul uang itu menjadi sulit dilacak. Yang ketiga, modus operandinya adalah penyatuan uang atau integration atau repatriation atau spin dry, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah nampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Jadi hasil metode atau modus yang pertama tadi, penempatan dan layering tadi, pelapisan, kemudian disatukan, udah menjadi bersih nih, bisa dinikmati langsung, bisa juga ditanam dalam bentuk aset, ya, material aset, bisa juga dalam bentuk keuangan, ya. Bisa juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, misalnya mendirikan usaha yang sah, restoran misalnya, atau bahkan bisa juga untuk membiayai kegiatan tindak pidana. Kalau tadi hasil dari bisnis narkoba misalnya, kemudian hasilnya ini digunakan untuk membiayai lagi bisnis narkoba, nah, seperti itu. Melibatkan pemindahan dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan yang sah ke dalam arus perputaran dana global yang besar, ya. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, misalnya LC, letter of credit, ya, pinjaman, asuransi, bill of lading, bank notes, dan lain-lain, keberadaan awal dari dana tersebut tidak terdeteksi. Baiklah, kita menginjak kepada pengaturan hukumnya, ya. Pengaturan hukumnya tindak pencucian uang atau money laundering itu adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu adalah uang yang kotor dicuci, ya, menjadi bersih. Kotor karena merupakan hasil dari tindak pidana. Nah, tindak pidana apa saja yang merupakan tindak pidana asal atau disebut juga predicate offense. Predicate offense itu adalah tindak pidana asal, ya, kejahatan yang menghasilkan uang, yang kemudian uang ini yang akan dicuci, ya, itu namanya tindak pidana asal. Predicate offense itu ada banyak sekali, ya. Yang pertama tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana penyuapan, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, kemudian tindak pidana penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tindak pidana perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, tindak pidana penculikan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana perjudian,
tindak pidana prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan atau illegal logging ya, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah ini, kalau kita lihat predikat offense ini atau tindak pidana asal ya, yang menghasilkan uang kotor itu, tadi ada korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika ya, semuanya ini bisa berupa tindak pidana khusus ya, yang di luar KUHP. Tapi juga ada yang di dalam KUHP, misalnya ada pencurian, penggelapan ya, penipuan, perjudian, ini semua ada di dalam KUHP. Jadi tindak pidana asal atau predikat offense itu bisa juga berasal dari tindak pidana khusus ataupun tindak pidana umum, yang penting menghasilkan uang yang kotor yang akan dicuci ya. Dan yang perlu kita perhatikan yang bagian akhir nih. Di bagian akhir disebutkan semua tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. Berarti tidak terbatas pada yang telah disebutkan tadi ya. Semua tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih itu juga bisa menjadi predikat offense atau tindak pidana asal ya, yang menghasilkan uang kotor yang akan dicuci ya, dengan metode atau modus penempatan ya, pelapisan dan penyatuan. Yang terakhir ingin saya sampaikan saudara-saudara, semua tindak pidana yang disebutkan tadi yang menjadi predikat offense tadi itu syaratnya harus yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya. Jadi tugas bagi mahasiswa saya pada pertemuan ketiga adalah ini, mencari contoh ini, perbuatan-perbuatan predikat offense yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dan setelah saya koreksi, mereka sebagian besar sudah benar dalam mengumpulkan tugas ya, sudah pada mengerti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah mengumpulkan dan jawabannya sudah bagus. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika mahasiswa ataupun masyarakat ada yang ingin bertanya, silahkan. Tak bosan-bosannya saya menyampaikan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Juga saya minta untuk melakukan 4 hal ya: like, subscribe, share, dan komen, agar saudara-saudara sekalian tidak ketinggalan ketika saya mengunggah video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.